Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Alimatul Husna akan menjawab pertanyaan wajib dari Bak Takwim Wildatul Jannah NIM 18 202100017. Pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan yang mendasar antara BMT dengan koperasi syariah, mengingat bahwa sistem kerja BMT dengan koperasi syariah itu sama? Tolong jelaskan. Pertanyaan yang kedua yaitu, di dalam makalah telah dijelaskan mengenai strategi dalam menggerakkan koperasi syariah. Dari beberapa strategi tersebut, manakah strategi yang paling penting dan berpengaruh dalam mengembangkan koperasi syariah menurut pemakalah? Berikan alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan yang mendasar antara BMT dengan koperasi syariah. Perbedaannya yaitu pada lembaganya dan dalam operasionalnya. Pada lembaganya, koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah. Sedangkan BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambil dari namanya Baitul Mal wa Tamwil, yang berarti lembaga zakat, dan lembaga keuangan syariah. Baitul Mal berarti lembaga zakat dan At-Tamwil berarti lembaga keuangan syariah. Ini berarti bahwa koperasi jasa keuangan syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana disebut di atas berarti BMT, dan yang hanya menjalankan koperasi jasa keuangan syariah saja tanpa lembaga zakat disebut koperasi syariah. Sedangkan perbedaan dalam operasionalnya, BMT itu menggunakan penyaluran dananya dari pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Jika koperasi syariah, penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai strategi manakah yang paling penting dan berpengaruh dalam mengembangkan koperasi syariah. Strategi yang digunakan dalam mengembangkan koperasi syariah itu meliputi analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang, dan analisis ancaman. Menurut kami, jika manajer sudah memilih strategi dalam mengembangkan koperasi syariah itu dengan menggunakan keempat analisis tersebut, berarti tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang paling berpengaruh. Akan tetapi, semuanya itu penting dan saling keterkaitan. Misalnya kita hanya menganalisis peluang dan kekuatan tanpa menganalisis ancaman dan kelemahan, maka koperasi syariah mungkin tidak dapat berkembang, karena koperasi syariah menghiraukan ancaman yang mungkin ada dan kelemahan yang ada dalam koperasi syariah. Akan tetapi, yang harus dilakukan yaitu dengan menganalisis baik itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga kita selain melihat pada kekuatan dan peluang, kita juga harus melihat pada kelemahan yang ada dalam koperasi syariah agar dapat dievaluasi, dan kita juga melihat ancaman yang ada untuk mengantisipasi, serta kita juga bisa menyusun strategi agar ancaman itu bisa diatasi. Terima kasih. Mungkin seperti itu jawaban yang dapat saya jawab. Apabila ada kekurangan dalam menjawab atau salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.